Selamat datang di kelas Ibu Ega. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, baik, dan siap untuk belajar. Kali ini kita akan belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Unit 1 Pancasila sebagai Nilai Kehidupan. Mari anak-anak semuanya, kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak yang hebat, pernahkah kalian melihat lambang ini? Nah, lambang apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah lambang negara kita, yaitu Indonesia, yang disebut dengan Garuda Pancasila. Anak-anak, apakah kalian tahu arti dari kata Pancasila? Nah, apakah anak-anak tahu artinya? Mari kita cari tahu bersama-sama. Nah, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Lalu, apakah anak-anak hafal bunyi Pancasila dan simbolnya? Mari kita ingat-ingat kembali bunyi Pancasila dan simbolnya. Bunyi sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang disimbolkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang disimbolkan dengan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan gambar pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan dengan kepala banteng. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, itulah kelima sila Pancasila beserta dengan simbolnya yang terletak di dada burung Garuda. Anak-anak, apakah kalian tahu ini siapa ya? Nah, ini adalah Ketua BPUPKI. BPUPKI sendiri merupakan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dirumuskan sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi, Indonesia itu kan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, Pancasila ini dirumuskan sebelum kemerdekaan itu loh anak-anak. Nah, perumusan dasar negara dilaksanakan dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Laku Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat, dari mulai sidang mengajukan suatu masalah sebagai agenda utamanya. Apa masalahnya? Nah, di sini masalah tersebut sangat penting dan mendasar dalam suatu negara yang baru terbentuk ya anak-anak. Nah, selanjutnya dalam sidang BPUPKI tersebutlah proses perumusan dasar negara Indonesia dimulai. Selanjutnya, dalam sidang pertama BPUPKI, terdapat 3 tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara, yaitu yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, yang kedua, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan yang terakhir, Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah 3 tokoh yang menyampaikan tentang gagasan dasar negara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada Bapak Muhammad Yamin ya anak-anak. Nah, Bapak Muhammad Yamin ini menyampaikan gagasan negara pada tanggal 29 Mei 1945. Berikut gagasan negara yang beliau sampaikan. Yang pertama berbunyi, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Ini adalah bunyi gagasan negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Nah, sekarang gagasan negara yang disampaikan oleh Bapak Supomo nih anak-anak. Bapak Supomo ini menyampaikan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, Bapak Supomo ini menyampaikan dasar negara ada 5 juga ya. Yang pertama berbunyi persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir keadilan sosial. Nah,
Ini adalah usulan dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Supomo ya anak-anak. Yang ketiga adalah dari Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno ini menyampaikan gagasan pada tanggal 1 Juni 1945. Apa sajakah gagasan dari Insinyur Soekarno ini? Nah, gagasan dari Insinyur Soekarno ini adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, Insinyur Soekarno ini mengatakan bahwa saran dari salah satu atau salah seorang ahli bahasa, 5 azas tersebut diusulkan agar diberi nama Pancasila. Makanya, setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahir Pancasila. Nah, istilah Pancasila ini sebagai dasar negara diterima oleh sidang BPUPKI secara penuh ya anak-anak. Nah, ini adalah foto dari sidang BPUPKI. Nah anak-anak, apakah usulan dari ketiga tokoh tersebut langsung diterima begitu saja? Ternyata tidak anak-anak. Dibentuklah yang namanya Panitia 9. Ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, A'amar Ramis sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Abi Kusno Joko Sujono sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Mr. Ahmad Suhardio sebagai anggota, Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota, dan Kiai Haji Wahid Hashim sebagai anggotanya. Nah, itulah 9 orang yang ditetapkan sebagai Panitia 9. Panitia 9 kemudian menghasilkan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Berikut merupakan rancangan negara dalam Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah rancangan dasar negara berdasarkan Piagam Jakarta. Nah, sudah hampir mirip bukan dengan Pancasila yang kita ketahui saat ini? Hanya saja, bunyi sila pertamanya sedikit berbeda. Rancangan dasar negara tadi diterima oleh anak-anak dengan dimatangkan dengan mengubah bunyi rancangan nomor 1. Nomor 1 tadi kan berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, karena di Indonesia ini warga negaranya tidak hanya beragama Islam, makanya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah susunan dari gagasan negara dari sila ke-1 sampai sila ke-5, seperti yang kita hafalkan saat ini. Nah, itu tadi ya anak-anak yang proses perumusan Pancasilanya. Sekarang, anak-anak jadi paham kan siapa saja yang mengusulkan rumusan dasar negara? Semoga anak-anak paham ya dengan apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan video Ibu, dan jangan lupa untuk kalian tetap belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi.